Sobat Pemenang, ketemu lagi bersama Sandy Otnil dan Nikia Sevin dalam acara Sang Pemenang. Sebuah acara yang menginspirasi kita semua untuk menjadi sang pemenang. Ya, Sobat, bagaimana jika Anda sebagai orang tua memiliki seorang anak yang terlibat narkoba dan juga pergaulan bebas? Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana respon anak Anda? Nah, sudah hadir bersama dengan kami seorang ayah bernama Pak Dondon. Terima kasih sudah hadir di Sang Pemenang, Pak. Selamat datang. Ya. Dan putranya Raditya Olwan. Ya, dengan nickname-nya Radit. Radit ya, kita panggilnya Radit. Betul sekali. Okay. Sebelum itu, saksikan terlebih dahulu tayangan drama berikut ini. Pa, mau makan kita berdoa dulu. Randy mana? Randy mana, Mah? Tadi dia minta izin, Pa. Mau belajar kelompok di rumah temannya. Sudah malam seperti ini, belajar kelompok. Mama percaya begitu saja? Ya Mama percaya, Pa. Mama itu terlalu manjain dia. Anak itu jadi kurang ajar. Malam-malam seperti ini belum pulang. Tidak pernah di rumah. Ayo, kita makan. Selamat malam, Pak. Ma. Dari mana saja kamu, Randy? Tadi Randy udah izin sama Mama, ada kerja kelompok. Anak ini bohong, Mah. Anak ini sudah merokok. Ini bau rokok. Sini tas kamu. Lihat, apa ini? Belajar kelompok apa? Anak ini memang harus dikasih pelajaran. Jangan, Pa. Jangan, Pa. Mama sih terlalu lembek. Ini anak cowok. Harus dididik lebih keras lagi. Pa, semakin Papa kasar terhadap Randy, dia semakin jauh pada kita, Pa. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik, Pa. Ya, mari, Mas. Papa pergi ya. Kamu tolong urus semuanya itu ya. Halo? Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Bapak Bram Prasetyo? Iya, dengan saya sendiri. Saya Ibu Diana, Kepala Sekolah Randy. Oh iya, Bu. Ada apa, Bu? Saya mau tanya, apakah hari ini Randy akan masuk sekolah? Karena sudah seminggu ini dia tidak masuk tanpa keterangan. Hah? Tidak masuk sekolah? Setiap hari dia pamit, Bu, kepada kami untuk pergi sekolah. Tapi nyata dia tidak ada di sekolah. Mohon perhatian Bapak untuk masalah ini dan nilai-nilainya juga semakin menurun. Saya khawatir tahun ini dia tidak bisa lulus ujian. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Papa pergi, Ma. What's up, bro? Woi bro. Set. Aduh, Ren. Aduh, bokap lu lucu banget, Bran. Malu sama anak bayi ya, mah. Iya, bokap gue yang paling aneh sedunia. Pengennya dia gue di rumah, belajar, baca buku. Hah, apaan tuh? Bokap lu standar banget, Ren. Aduh, ngasik bokap lu. Emang gak pernah muda apa dia? Emang, makanya gue males pulang. Setiap kali gue pulang, pasti nyokap gue selalu berantem. Makanya mending gue nggak sepulang. Yoi lah bro, udah mending lu di sini aja bro. Yoi bro. Nih, mending lu isep nih bro yang udah jadi bro. Isep Oke. aja bro. Enak nih bro, barang nih bro. Yoi bro. Sekalian bro, minum bro. Oke, bro. Biar tambah enak bro. Sobat, kita baru saja menyaksikan kisah Randy yang kecewa atas didikan ayahnya nih yang keras. Nah, bentuk kekecewaannya ini dilampiaskan dengan menggunakan narkoba. Radit kan juga pernah ya menggunakan narkoba. Apakah itu akibat dari didikan Pak Dondon nih yang keras atau mungkin ada hal lain yang bisa diceritakan di sini? Oke. Karena sebaliknya justru
apa yang orang tua saya ajarkan, khususnya papa saya tidak mengajarkan sesuatu yang dilarang atau mungkin dengan cara kekerasan, tapi justru sebaliknya dia memberikan saya kebebasan dan dia memberikan saya perhatian yang cukup seperti di rumah. Jadi sebenarnya akibatnya, maksudnya penyebabnya saya melakukan narkoba tuh karena ya pergaulan bebas sih. Salah bergaul gitu. Salah bergaul. Iya, salah berteman lah. Jadi metodenya sangat berbeda sekali dengan tokoh papa dari Randy tadi ya, Iya, di drama sangat tadi. berbeda, sangat Nah, metodenya kira-kira apa Pak Dondon? Jadi saya memberikan banyak kebebasan kepada mereka dalam hal ini. Saya sangat minim sekali menggunakan tidak boleh ini, Larangan tidak boleh ini, larangan itu, ini, ya. larangan ini, karena saya pikir mereka mungkin sudah dapatkan itu dari orang-orang sekitar mereka. Jadi saya lebih menanamkan kepada apa yang kalian perbuat itu yang akan kalian tuai. Dan kedua juga saya memang menanamkan mereka untuk takut akan Tuhan. Itu yang saya waktu itu saya selalu tanamkan, takut akan Tuhan itu. Karena saya bekerja di luar ya, di luar kota, sering meninggalkan mereka. Saya pikir saya nggak mungkin bisa mengontrol setiap hari. Jadi dengan cara itulah saya tanamkan mereka takut kepada Tuhan. Ya, jadi kalau tokoh Randy dengan papanya Bram yang begitu keras mendidik, akibatnya dia seperti berontak dan menggunakan narkoba. Kalau ini sudah diberi kepercayaan lebih, tapi sayangnya kepercayaan itu disalahgunakan. Katakanlah seperti itu ya, jadi kebobolan juga karena salah pergaulan. Nah, tapi jadi penasaran juga ya sobat, kira-kira apa yang terjadi dengan Randy? Saksikan kelanjutannya tetap di Sang Pemenang setelah satu ini. Dari mana kamu? Dari rumah Boni. Belajar bareng, Pak. Belajar? Hebat kamu sekarang ya. Sudah berani bohong sama orang tua kamu sendiri. Hah? Kamu mau jadi preman? So jagoan kamu ya. Kemana kamu seminggu? Bolos kan? Hah? Papa sama mama didik kamu untuk jadi orang benar. Tapi sekarang apa? Ternyata sekarang apa, Pak? Sekarang Randy jadi anak yang tidak Papa harapkan. Iya kan? Papa malu punya anak kayak Randy yang gak akan pernah mau jadi pengacara kayak Papa. Diam kamu! Mulai hari ini Papa gak akan pernah mau lagi punya anak kayak Randy. Randy akan pergi. Randy, tunggu Randy. Kamu urus anak kamu itu! Ren, dan nikmatin ya, Ren, malam ini, Ren. Mantep, Don. Barang banyak, Ren. Ajar ya, Ren. Aduh. Mantep gila, Don. Sumpah, Malam hari ini, Don. Ren, harus nikmatin kita, Ren, malam ini, Ren. Don. Pak, ampun, Pak. Pak. Don, ampun, Don. Mana, Ren? Pak. Ampun, Pak. Randy, Mama, maafin Randy ya, Ma. iya nak. Bagaimana keadaan kamu nak? Ya, begini, Ma. Seperti mimpi buruk. Tapi mungkin memang ini yang harus Randy tanggung, Ma. Randy, apa benar kamu memakai dan mengedarkan narkoba nak? Iya, Ma. Randy menyesal, Ma. Randy tahu sudah bikin Mama kecewa. Mama tidak menyangka semua ini terjadi, Randy. Maafin Randy, Ma. Maaf banget. Iya nak. Mama sudah mencoba berbicara sama papa kamu untuk membela kamu di pengadilan nanti. Tapi sepertinya papa kamu tidak bisa membantu kamu nak. Aku tahu, Ma. Mungkin memang aku tidak perlu dibela. Bahkan oleh papaku sendiri. Papa pasti sudah sangat benci sama aku. Aku bukan anak yang diharapkannya.
Pa, Papa tidak mau nengok Randy sama sekali, Pa. Sebentar saja, Pa. Bagaimanapun, Randy butuh dukungan kita, Pa. Mama tidak perlu menanyakan itu lagi sama Papa. Kenapa, Pa? Bagaimanapun Randy itu anak kita. Apapun yang terjadi dengan Randy, itu sudah tanggung jawab kita, Pa. Iya, itu hukuman buat dia karena dia tidak mau nurut sama orang tua. Apa Papa selama ini sudah merasa benar mendidik Randy? Apa Papa tidak merasa selama ini Randy memakai narkoba karena Papa tidak mau menerima Randy? Papa juga nggak pernah mendengar keluh kesah Randy. Selamat pagi. Pagi Tante, Om. Saya Tika, pacarnya Randy. Saya cuma mau ngasih tahu kalau sebentar lagi saya akan melahirkan anaknya Randy, Tante. Hah? Ayo masuk Tika. Iya, makasih Tante. Silakan duduk Tika. Jadi, kamu pacarnya Randy? Iya Om, saya selama ini mengandung anaknya Randy. Saya cuma butuh tempat untuk melahirkan. Karena saya udah diusir Om dari rumah. Sobat Pemenang, seperti yang baru saja kita saksikan, secara tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Tika yang keadaannya dalam kondisi hamil dan mengaku hamil karena anak dari Randy. Artinya Randy tidak hanya terlibat dengan narkoba atau pergaulan bebas, tetapi Randy juga melakukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu buah kandungan yang ada di kandungan Tika. Nah, Radit, apakah situasinya sama seperti Randy? Saat itu memang kita mengalami satu pacar saya hamil saat itu, dan satu-satunya hal yang saya harus lakukan adalah saya harus bicara sama papa saya. Nah, emang momen ini momen yang paling krusial dari perubahan hidup saya gitu, ya, Andi. Betul. Jadi pada saat itu saya berpikir kan, waduh, saya udah pakai narkoba, saya udah begitu melanggar kepercayaan dari papa saya. Ya. Saya nggak tahu bagaimana kalau saya bisa kasih tahu masalah yang satu ini. Reaksinya gitu kan. Seperti apa pasti, gitu ya? Iya. Saya berpikir wah ini pasti entah saya diusir, entah saya dipukul atau di mana atau diapain lah. Tapi saat itu saya memberanikan diri untuk bicara sama papa saya dan memang saat itu respon papa saya cuman diam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Ya seperti kayak aduh, apalagi nih, kelihatan mukanya kayak muka sedih gitu. Cuman saat itu papa saya cuma bilang, oke, Dit, papa nggak bisa ngomong apa-apa, kita bicara besok. Dan pas saya bisa bicara besok sama istri saya yang pacar saya saat itu, ya satu hal yang mengejutkan, papa saya cuma bilang, Radit, kalau kamu mau terus, papa pasti akan dukung. Karena emang kan saya juga financial belum cukup ya, jadi papa bilang biar papa yang support. Tapi yang menarik adalah papa saya bilang, kalau kamu mau aborsi, papa juga dukung. Tapi biar dosa kamu papa yang tanggung. Wow. Emang sepertinya itu kalimat nggak masuk akal ya, maksudnya ya dosa saya tanggung. Tapi saat itu tanpa pengertian yang tepat, saya cuma bisa bilang, gila ya, bokap gue mau berkorban buat gue gitu. Dengan kata lain, oke Dit, kamu yang bikin dosa, tapi biar kamu yang masuk surga, papa yang masuk neraka. Nah itu satu hal yang merubah hidup gue. Titik merubah hidup saya saat itu. Turning point-nya di situ ya. Merinding ya, saya denger aja merinding. Ya, wah, ini pembicaraan kita sangat menarik ya. Tapi Sobat Pemenang, kita tahan dulu pembicaraan ini karena setelah commercial break
Nanti ada komentar-komentar dari masyarakat juga, dan jika Anda juga yang memberikan komentar atau Anda juga merasakan hal yang sama seperti tokoh Randy dalam drama atau mungkin posisinya sama dengan yang Radit pernah alami, Anda bisa hubungi nomor-nomor tertera di layar televisi Anda saat ini. Kita akan masuk ke pembicaraan lebih menarik lagi setelah ini, yaitu titik awal pertobatan Radit. Jadi tentu saja tetap di Sang Pemenang. Mungkin saya kecewa dan pastinya saya akan sedih. Kalau misalnya dia terjebak dengan narkoba, pasti saya sedih. Sedih. Hal yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan berbicara dengan anak saya dan saya akan mendiskusikannya. Ya otomatis kita harus mengambil tindakan dengan jalan ya pendekatan atau kita nasihatin anak kita kalau itu narkoba tidak benar. Saya akan lebih mendekatkan diri sama dia. Saya akan betul-betul bisa mempunyai hubungan komunikasi yang baik sama dia. Komunikasi antara anak dan orang tua. Setelah itu baru kita ke rehabilitasi. Rehabilitasi ya. Kalau untuk saat ini saya yakin dia mungkin salah pergaulan kali. Teman-teman pergaulannya, terus lepas kontrol dari orang tua, kurang ada komunikasi antara anak dengan orang tua, kurang perhatian dari kedua orang tua biasanya. Pertama ya dari lingkungan keluarga juga, kurang pengawasannya, dan kedua lingkungan. Iya sobat, kita sudah mendengar dan menyaksikan komentar-komentar masyarakat ya dari Man on Street tadi mengenai situasi seperti ini. Apa komentar Anda? Saya juga penasaran dengan komentar dari Pak Dondon, karena saya tidak habis pikir Pak Dondon mampu untuk bisa meresponi situasi Radit yang membawa pacarnya Joanna pada situ dengan kondisi hamil, yang biasanya pada umumnya pasti langsung marah atau langsung naik pitam ya. Tetapi apa yang melatar belakangi, yang mendasari bahwa situasi hati Pak Dondon pada saat itu tetap dingin, tetap kalem, tetap tenang? Sebenarnya karena memang saya mencintai anak saya, sehingga saya artinya saya berusaha tenang. Sebenarnya hati saya itu waktu itu sangat hancur mendengar pengakuan mereka, pernyataan mereka. Apakah ada rasa amarah juga nggak Pak pada saat itu? Saya tahan di dalam. Ada rasa kok ini bisa terjadi. Tapi saya betul-betul menahan itu karena saya tahu bahwa tidak ada gunanya saya marah karena ini sudah terjadi. Artinya saya berpikir mencari harus jalan keluar. Harus ada jalan keluar yang ini. Tapi saya tidak mau juga di depan mereka saya ungkapkan. Itu saya bawa dalam hati. Makanya waktu itu setelah itu kita pisah dulu. Kita besoknya lagi baru ketemunya ya. Sebenarnya saya pulang ke kantor, saya menangis di kantor. Saya berdoa sama Tuhan, Terus saya mengingat Tuhan, kehendakmu saja yang boleh jadi. Jadi itu yang menyebabkan tidak berlaku keras ya. Iya. Lalu tanggapan Ibu Radit sendiri nih terhadap kejadian ini seperti apa Pak? Jadi memang waktu pemberitaan yang di hari pertama setelah diberitahu apa yang terjadi, saya justru mengatakan kepada Radit untuk jangan sampaikan ke Mama. Oh jadi karena belum tahu. keputusan apa yang akan diambil waktu itu kan belum. Yes. Iya. Jadi maksud saya biar nanti disampaikan setelah ada keputusan. Makanya setelah ketemu yang kedua, setelah mereka memutuskan bahwa kami akan lanjut dan kami akan menikah, baru di situ saya pulang ke rumah dan saya berbicara kepada istri saya. Dengan secara hati-hati saya sampaikan bahwa ini ternyata Adit telah melakukan menghamili Joanna. Jadi Joanna sudah hamil. Ini yang harus kita terima. Sekarang dan mereka sudah memutuskan bahwa saya ceritakanlah apa pertemuan itu, baru saya ceritakan, dan keputusan mereka sudah kepada akan menikah. Saya bisa bayangkan situasi yang tidak mudah ya, karena satu sisi perasaan yang carut marut hancur sebagai seorang ayah, namun satu sisi meneguhkan istri. Jadi dari sisi suami, saya penasaran bagaimana perasaan kamu Radit dari setiap rentetan kejadian yang sudah kamu alami dari awal sampai yang akhir adalah kejadian Joanna hamil. Namun ternyata reaksi Papa tetap tenang, tidak ada menghakimi, bahkan
berbicara dengan kamu layaknya pria dewasa. Bagaimana perasaan hati kamu? Jadi gini, Bro Andi, emang pada saat saya melihat reaksi Papa pas terakhir, saya hancur. Kenapa saya hancur? Karena saya seperti melihat, saya ini dari kecil, 3 bersaudara, saya di tengah ini yang selalu bikin masalah. Dari SMP saya sudah diskors, dari SMA saya sudah di DO, saya sempat kasus, saya juga sempat dibawa ke kantor polisi. Terus saya juga sempat berbagai macam hal yang saya mengecewakan mereka. Seharusnya saya nggak layak mendapatkan pengampunan. Seharusnya saya tidak layak mendapatkan sebuah kasih. Tapi pada saat yang titiknya itu yang Joanna hamil, malah seperti saya terima sesuatu yang saya tidak layak terima. Padahal awalnya dulu apa? Ada narkoba narkoba iya. Mungkin ada bandel di sekolah semua. Sampai saya ikut perdagangan narkoba, sampai saya pokoknya kuliah nggak selesai dan kawan-kawan, saya suka bohongin mereka, tapi mereka selalu backup saya gitu. Dan tidak ada akumulasi hukuman ya? Tidak ada akumulasi hukuman. itulah kasih karunia. Iya. Dan makanya satu waktu itu yang pas terakhirnya Papa saya bilang tetap dukung gitu ya. Saya pulang ke tempat saya tinggal saat itu karena saya lagi pisah rumah saat itu. Saya tinggal bersama pacar saya. Tiba-tiba saat lagi tidur, itu hati saya emang di perjalanan sudah kayak mau meledak. Tapi tiba-tiba saat lagi tidur, tiba-tiba bangun, langsung kayak mengeluarkan kata-kata yang sangat jarang saya ucapkan, bahkan nggak pernah. Saya mengucapkan, Tuhan, aku menyerahkan hidup saya, Tuhan saya minta ampun dan saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Itu kan kata-kata yang sangat... Padahal sebelumnya Radit belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau apa. Iya, dan saya percaya itu sebenarnya kan roh kita ya, kan dari Tuhan. Artinya roh saya ini tersembunyi karena kegelapan yang saya miliki. Saya bermain dengan pergaulan bebas, saya berbuat dosa sehingga seperti roh itu tidak terbuka. Padahal itu tetap ada dalam diri saya. Nah, karena kasihnya dari Papa saya yang sangat ekstrim dari keluarga saya juga, karena saya diberikan sesuatu yang nggak layak saya terima gitu kan, seperti kayak roh saya dibebaskan gitu. Saat saya dibebaskan, ya udah, saya sejak saat itu hidup saya berubah. Pasti di luar sana banyak orang tua yang mungkin lagi bingung nih, bagaimana cara mendidik anaknya, atau mungkin anaknya sudah terjerumus dalam kasus yang sama tadi, seperti Randi dan Radit juga dalam kasus narkoba atau pergaulan seks bebas. Mungkin ada tips-tips nggak nih yang bisa dipraktekkan mungkin oleh para orang tua ini? Oh, tentu saja, karena kan kita di acara Sang Pemenang harus ada tips untuk jadi sang pemenang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tetap fokus, ya, dan tetaplah ke depan sebab sang pemenang akan segera kembali. Ya sobat, terima kasih masih bersama dengan kami di acara Sang Pemenang, dan kami tunggu loh komentar Anda, kemudian curhat Anda melalui nomor-nomor telepon yang tertera di layar TV Anda saat ini. Dan sobat pemenang di rumah, sebagai orang tua ada tips sederhana untuk bisa menghadapi anak-anak yang mungkin sudah terlibat dengan pergaulan bebas atau kasus narkoba, atau mungkin ada kasus-kasus yang memberatkan lainnya. Saya terinspirasi dengan kesaksian Pak Dondon. Bagaimana sikap Pak Dondon yang tetap tenang, tidak panik. Ya, jadi nomor satu, jangan panik. Ternyata ketenangan itu membuat kita mampu untuk mengontrol emosi sehingga kita bisa berpikir jernih apa langkah selanjutnya. Ya, walaupun sedang terluka tapi tidak menambah luka pada akhirnya gitu ya. Jadi jangan panik, tetap tenang. Ketenangan itu memberikan kekuatan ternyata ya. Yes, apalagi buat yang cewek-cewek nih ya. Panik itu tidak menyelesaikan masalah juga. Ya, buat ibu-ibu gitu aja ya. Ibu-ibu ya. Seperti dalam firman Tuhan di Yesaya disebutkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Betul sekali. Dan kalau sudah kebenaran ini dikuak, artinya kekuatan ini kekuatan tidak terbatas. Kalau kita sudah tenang, kita tahu bukan dari kekuatan daripada kita. Seperti apa Dona lakukan? Tanya kepada sumbernya, yaitu datang kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat manusia terbatas, tetapi kekuatan kita dapat tak terbatas. Hikmat pun juga tidak terbatas. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus bisa memahami dan mengenali karakteristik dan juga keinginan atau kebutuhan anak kita. Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi mau menyelidiki hati setiap kita dari apapun yang kita alami.
Nah, itu juga ada di firman Tuhan di Mazmur 130 ayat 1 bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Kita sebagai manusia seharusnya juga bisa saling mengenali ya, dan artinya mau untuk bisa menyelidiki seperti apa karakter mungkin istri kita, suami kita, terutama anak-anak kita pada hal ini. Dan ternyata cara mengenali anak kita itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Yang pertama adalah kita harus bisa bukan menyisakan waktu ya, sepertinya meluangkan waktu berkomunikasi. Semua orang tua pasti sibuk, tetapi Tuhan memberikan kuasa untuk kita bisa menguasai waktu, bukan waktu menguasai kita. Jadi quality time yang harus kita luangkan agar kita bisa berkomunikasi. Kita menjadi pendengar yang baik, tapi juga bisa jadi teman ngobrol yang baik, yang asik juga. Nah, saya percaya ketika kita meluangkan waktu berkomunikasi dengan orang yang kita kasihi, maka dengan sangat mudah kita akan bisa memahami dan kita bisa mengetahui kapan kita bisa merangkul dia ketika dia butuh rangkulan, dan kapan kita bisa mendekap dia ketika dia butuh kekuatan kasih daripada kita. Iya. Terima kasih sekali buat Pak Dondon atas kesaksiannya, dan Radit juga nih menginspirasi sekali. Sobat pemenang, waktu jual yang memisahkan kita, tetapi ingat jangan sampai emosi yang memisahkan Anda dari orang-orang Anda kasihi. Karena bagaimanapun juga orang terdekat Anda, entah mungkin anak, suami, istri, adalah orang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa kasihi, agar kita juga bisa merasakan kasih dari mereka. Karena terkadang kita suka komplain, saya belum pernah dikasihi. Mungkin itu saatnya untuk kita bisa mempraktekkan. Kita harus terlebih dahulu mengasihi agar dia bisa tahu rasanya dikasih seperti apa, sehingga next time dia bisa mengasihi kita. Untuk itu ada nomor telepon bisa Anda hubungi. Di layar TV Anda bisa SMS. Kami ada karena kami ingin memberikan jalan keluar, memastikan bahwa setiap masa kita hadapi pasti ada jalan keluar yang terbaik. Bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah menghendaki kita untuk menjadi sang pemenang dalam setiap aspek kehidupan kita. Akhirnya saya Andi Otniel dan Nikia Sevin, Pak Dondon dan juga Radit mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda dan kebersamaan kita. Kita masih punya banyak topik kemenangan di episode selanjutnya. Yuk sama-sama saksikan terus acara Sang Pemenang. Sampai jumpa. Bye. Oke.